Halo, Assalamualaikum teman-teman Dark Vlog. Apa kabar? Didoain pasti pada sehat keluarga ya. Wah, hari ini kita kembali lagi ke salah satu tempat favorit gua, yaitu kembali ke alam teman-teman. Dimana kita akan melakukan review dan juga test drive Chery Omoda 5 varian terbarunya, yaitu varian GT teman-teman. Ya, jadi Chery sebagai brand premium kini menghadirkan kembali varian mobil barunya, yaitu untuk model Omoda 5. Di mana sebelumnya kita tahu udah ada Omoda 5 yang Z dan juga RZ, sekarang hadir yang GT. Di mana untuk varian yang Omoda 5 GT ini ada tipenya yang all-wheel drive dan ada juga yang front-wheel drive, teman-teman. Nah, kalau kita ngelihat secara sekilas dari eksteriornya, kayaknya nggak ada yang beda jauh ya, atau bahkan sama aja dengan Omoda 5 varian yang di bawahnya. Paling yang membedakan adalah pertama untuk di bagian grill, dia udah nggak pakai emblem lagi di bagian tengahnya, melainkan digantinya dengan emblem Omoda yang ada di bagian kap mesin. Selain itu yang beda juga, kalau di varian yang bawah, dia itu untuk striping ya atau kelirnya itu berwarna merah. Kalau yang sekarang warnanya orange teman-teman. Dan memang varian yang sekarang ini kalau boleh dibilang sih sebenarnya lebih banyak perubahannya di bagian performa. Dan itu yang membuat gua sangat tertarik. Jadi apa aja yang membedakan? Pertama itu untuk mesin dan juga transmisinya. Kedua itu untuk sistem suspensinya. Dan yang ketiga, yang cukup membedakan dan ini juga banyak teman-teman nge-request ke gue untuk ngetes, yaitu sekarang hadir varian yang all-wheel drive atau AWD. Ya, itu dia kenapa akhirnya gue membawa ke alam, karena itu adalah salah satu yang akan kita coba tes di hari ini. Nah, satu hal yang gue suka teman-teman, jadi biasanya kalau kita mengupgrade atau menggunakan mesin yang cukup besar di sebuah mobil, biasanya ada bagian lain yang boleh dibilang itu juga harus ditingkatkan atau di-upgrade. Kenapa? Karena kalau misalnya kita menggunakan mesin yang tenaga lebih besar, tapi spesifikasi yang lainnya itu kurang lebih masih sama dengan spesifikasi untuk mesin yang tenaga di bawahnya, biasanya akan ada yang kalah teman-teman. Dan itu sangat berlaku juga untuk gua yang ikutan balap, di mana kita biasanya suka fokus untuk ngencangin mesin, tapi kita nggak atau lupa mikirin hal yang lain ya. Misalnya upgrade kaki-kaki, transmisi, dan lain-lainnya. Nah, jadi yang gue suka untuk Omoda 5 yang GT ini, selain mesinnya yang udah di-upgrade, tenaga 50 HP lebih besar dari yang sebelumnya, tapi untuk transmisinya juga di-upgrade. Jadi yang tadinya pakai CVT 8 speed, sekarang diganti menggunakan transmisi yang lebih kuat atau lebih heavy duty, yaitu dual clutch transmission ya. Jadi dia menggunakan transmisi yang model lebih konvensional, tapi menggunakan sistem dual clutch, dan jumlah speednya itu yaitu 7 speed teman-teman. Jadi boleh dibilang mesin yang udah di-upgrade ini, dia ditemani oleh transmisi yang juga badak, sehingga mampu ngejabanin power si mesinnya. Nah, selain itu, yang juga di-upgrade supaya bisa ngakomodir buasnya mesin ini, yaitu untuk sistem suspensinya. Jadi suspensinya kalau di Omoda 5 GT, itu untuk yang bagian depan emang sistemnya tetap sama teman-teman, yaitu menggunakan MacPherson strut. Tapi untuk yang bagian belakang, ini sekarang menggunakan sistem suspensi multi-link. Dan itu menurut gue menjadi jawaban yang bagus atas di-upgrade-nya mesin yang sekarang ini. Karena kalau kita tetap pakai torsion beam teman-teman, salah satu alasannya yang akan dirasa sangat kurang, dia itu terlalu soft. Dengan mesin yang tenaga lebih besar, mobil ini akan body roll lebih tinggi. Nggak cuma pas kita lagi manuver aja, tapi juga untuk di lurusan, begitu kita ketemu jalan yang bergelombang, mobilnya itu akan lebih gampang ngambangnya teman-teman. Tapi dengan menggunakan sistem suspensi multi-link, walaupun dia konstruksinya itu sedikit lebih ribet dibandingkan torsion beam, tapi dia bisa mendapatkan karakter mobil yang lebih stiff. Jadi bagian belakangnya lebih kaku, itu dia, untuk ngakomodir si tenaga mesinnya yang udah lebih besar sekitaran 50 HP ini. Dan satu hal lagi teman-teman yang mungkin paling bikin gue tertarik di Omoda 5 GT ini, yaitu tersedia varian all-wheel drive teman-teman. Seperti yang sekarang gue bawa ke alam ini. Jadi untuk yang varian Omoda 5 GT, selain dari yang front-wheel drive itu, dengan adanya yang all-wheel drive ini, sebenarnya juga membuka
kesempatan baru ya, experience baru untuk para penggunanya yang mungkin tadinya emang ya biasanya pakai mobil sejenis ini di dalam kota aja, di aspal aja. Sekarang mereka bisa beradventure ke alam, membawa keluarga dan menikmati mobil ini dengan kondisi yang boleh dibilang drivingnya pasti akan lebih fun karena menggunakan sistem penggerak all-wheel drive. Nah, tapi mungkin akan muncul pertanyaan berikutnya, tapi apa butuh juga ya kalau misalnya kita pakainya itu ya hanya di aspal aja. Pakainya itu hanya di dalam kota aja. Kalaupun keluar kota mungkin sesekali aja dan itu juga full aspal. Nah, jadi kurang lebih sebelum kita review dan kita test drive lebih jauh, satu hal yang bisa gue bilang adalah zaman sekarang ini mobil AWD atau all-wheel drive itu bukan berarti kita pakai karena kita mau off-road, teman-teman. All-wheel drive itu fungsinya udah jauh lebih kompleks lagi, lebih banyak lagi. Salah satunya adalah untuk safety. Safety untuk tetap kita pakai mau di perkotaan atau luar kota dengan kondisi yang tetap masih aspal jalannya, itu sangat ngebantu sekali. Ambil contoh misalnya pas kondisinya lagi hujan sehingga aspalnya itu menjadi licin. Jadi dengan 4 roda ini aktif bergerak, mereka menyesuaikan putarannya, itu ngebuat mobil jadi lebih terhindar lagi yang namanya melintir, teman-teman. Kalau di luar negeri sana, all-wheel drive juga kepake banget, terutama di negara yang ada musim saljunya, teman-teman. Ya, jadi itu dia ya, kebayang ya, gimana rasanya all-wheel drive itu zaman sekarang nggak cuma untuk off-road aja, tapi emang udah bisa untuk kita gunakan di kegiatan sehari-hari. Masuk ke dalam kabin, Omoda 5 GT menawarkan interior yang lebih mewah dari varian sebelumnya, seperti penggunaan konsol tengah berwarna piano black, serta material soft touch pada door trim. Ia juga dilengkapi dengan driving monitoring system yang canggih, serta wireless charging yang lebih cepat. Sementara untuk bagian lain sama seperti varian sebelumnya, seperti sunroof, ventilated seat, speaker dari Sony, serta 2 layar besar ukuran total 20,5 inch. Dan gak ketinggalan nih, ia dilengkapi dengan kamera 360 beresolusi tinggi, serta memiliki 11 fitur ADAS yang lengkap. Oke, berarti kita nggak usah berlama-lama, teman-teman. Kita langsung aja lakukan test drive-nya hari ini. Dan salah satu yang paling pengen gue cari tahu adalah sesuai yang kalian juga request. Untuk all-wheel drive ini, apa beneran dia bisa berfungsi dengan semestinya atau sekedar gimmick aja? Itu yang akan kita cari tahu sekarang. Oke? Tapi sebelum gue tes di habitat gue, kita lihat dulu pas kemarin gue melakukan pengetesan di jalan raya. Oke teman-teman, pertama kita akan ngomongin dulu untuk posisi duduk. Jadi kalau ngomongin posisi duduknya, sebenarnya dibandingkan sama Omoda 5 yang varian di bawahnya seperti Z atau RZ, itu nggak ada bedanya. Rasanya tetap sporty. Dan menurut gue itu didapat salah satunya dari joknya ya, yang modelnya gaya-gaya kayak di sports car, model semi bucket gini. Nolong banget buat temen-temen yang suka nyetirnya itu, misalnya manuvernya kecepatannya agak tinggi, dia ngebantu banget buat meluk si badan kita biar nggak gampang terhempas gitu ya ke kanan apa ke kiri. Terus untuk steeringnya teman-teman, yang gue suka juga dia karakternya sporty. Sporty itu kayak gimana? Jadi karakternya itu dia kalau misalnya kita pakai untuk manuver, dia cukup cepet si setirnya ini untuk kembali center lagi atau kembali lurus lagi gitu. Dan itu sangat nolong banget buat kalian yang suka bermanuver, abis manuver kanan butuh langsung manuver kiri, itu nolong banget buat kita jadinya ngebelokinnya itu nggak terlalu effort banget teman-teman. Dan karena seperti itu, jadinya untuk kita ngomongin pas kita lagi pakai dalam kecepatan tinggi, kontrol setirnya itu juga jauh lebih gampang, jauh bisa lebih presisi. Seperti itu kalau ngomongin setir. Tapi satu hal yang gue sayangin, sampai sekarang ini kalau kita ngomongin untuk teleskopiknya ya teman-teman ya, masih kurang mundur, masih kurang ke arah gua teman-teman. Dan itu gua rasain mungkin buat di orang-orang yang mungkin tingginya udah masuk ke angka 180 cm. Kalau yang ya nggak terlalu tinggi banget sih rasanya aman ya. Cuma kalau kayak buat gua gini jadi serba salah. Antara gua mau cobain
kursinya gue majuin supaya tangannya nyampe banget ke setir, tapi kakinya jadi nekuk. Atau kebalikannya nih, gue coba kakinya gue jauhin, tapi yang ada si setirnya ini jadi ini banget teman-teman, jadi berasa jauh banget gitu. Ya itu aja sih satu hal yang gue sayangin sih. Nah kemudian yang pengen gue sampein juga, dan gue sempat sampein waktu gue review Omoda 5 yang RZ, kalau bobot itu sangat berpengaruh ke kenyamanan dari kendaraan teman-teman. Jadi kalau emang mobil lebih berat, itu overall rasanya emang lebih nyaman dan lebih antep gitu ya. Kayak lebih mepek gitu ke permukaan. Dan karena Omoda 5 ini hitungannya termasuk salah satu yang paling berat bobotnya di kelasnya, itu menurut gua ngebantu banget untuk ngebikin bantingannya lebih berasa antep teman-teman. Lebih nggak berasa banyak apa ya istilahnya bunyi gerubuk-gerubuknya gitu ya, nggak banyak suara kaleng-kalengnya kayak kalau lagi kebanting gitu. Itu nolong banget sih teman-teman. Ya di luar dari kayak misalnya sebelumnya gue juga sempat jelasin kalau misalnya kacanya ini yang di bagian jendelanya dia menggunakan acoustic glass ya atau double glass, sama nolong juga kalau kita ngomongin untuk kenyamanannya, karena pastinya lebih kedap ya teman-teman untuk suaranya. Berikutnya teman-teman, kita akan bahas untuk suspensi. Jadi kayak gue bilang sebelumnya, kalau di varian Omoda 5 GT ini, sistem suspensi yang belakangnya itu pakai multi-link. Seperti gimana sih karakternya, seperti apa bedanya? Kalau kita tahu di yang varian bawah, baik di yang RZ atau yang Z, itu kan dia pakai torsion beam. Karakternya itu dia lebih soft, lebih limbung, lebih berasa ngayunnya. Sementara kalau kita ngomongin di multi-link, itu dia lebih stiff teman-teman, atau lebih kaku. Jadi karakter yang boleh dibilang lebih stiff ini di satu sisi kalau kita ngomongin body roll-nya dia bisa lebih minim lagi teman-teman. Tapi nggak cuma kita ngomong lagi manuver aja ya, pas lagi lurusan pun juga berasa. Kayak misalnya kita ketemu jalan lurusan yang bergelombang, atau misalnya di jalan layang seperti ini yang banyak sambungan jalannya, itu biasanya begitu kita ketemu sambungan jalannya itu kita suka ngerasain bodinya itu cukup ngayun di Omoda 5 varian yang bawah. Tapi kalau yang GT ini karena dia pakai multi-link, dia ngayunnya itu lebih minim teman-teman. Jadi kalau ngomongin karakter suspensi antara torsion beam dengan multi-link, yang satu soft, satu hard ya atau kaku gitu atau lebih keras, tetap ada plus minusnya masing-masing. Buat teman-teman yang mungkin lebih suka nyetirnya nyantai, pelan-pelan, rasanya di multi-link ini terasa terlalu kaku ya. Enaknya yang torsion beam gitu. Tapi kalau kalian yang suka, ya kecepatannya sedang deh, atau sampai ke high speed, di yang multi-link ini lebih berasa cocok. Karena itu dia ya, mobilnya itu lebih minim limbungnya, manuvernya juga bisa lebih presisi gitu loh. Bodinya nggak kebuang kemana-mana. Jadi itu dia, tetap punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing antara kedua itu. Nah, tapi kalau kita ngomongin untuk di Omoda 5 GT ini, karena mesinnya sekarang selisihnya 50 HP lebih gede daripada yang varian bawah, ini udah jadi kayak satu hal yang menurut gua cocok banget atau balance banget. Karena dengan kita pakai mesin yang tenaganya besar, kalau kita tetap pertahanin pakai torsion beam di belakang, itu bodinya akan lebih gampang terhempasnya lagi teman-teman, terutama saat manuver. Jadi kayak kalau sekarang gini teman-teman, misalnya nih gue coba gaspol 100 agak digodek dikit gitu, masih enak banget. Gue gak kebayang kalau misalnya kombinasinya pakai mesin yang 1,6 TGDI ini, tapi tetap mempertahankan torsion beam di belakangnya. Yang ada itu dia, lebih berasa kayak perahu lagi pastinya ya. Jadi ya menurut gue ini jadi satu hal yang udah matching banget, udah kombinasi yang pas banget. Mesinnya di upgrade, tapi suspensi belakangnya juga ikut di upgrade pakai yang multi-link. Jadi kurang lebih tenaga besarnya itu bisa jauh lebih terakomodir, atau bahasa gampangnya lebih gampang kepegang ya teman-teman ya, handlingnya.
Ya, sekarang saatnya kita untuk test drive off-road-nya, teman-teman. Nah, ngomongin Omoda 5 GT ini, karena ini adalah variannya AWD, jadi kalau kita ngomongin untuk driving mode-nya, ini ada tambahannya, teman-teman. Jadi di luar yang kita tahu kalau driving mode itu ada yang normal ya, biasanya ya, atau eco, atau sport. Di mobil ini ada tambahannya lagi. Oke, jadi gua stop dulu bentar. Gua akan ngeliat di sini driving mode-nya yang ada nih. Jadi kayak gue bilang tadi, di luar eco, normal, sport, ada juga snow. Ini hitungannya termasuk off-road juga, terus mud, dan yang terakhir yang off-road aja tulisannya. Ini berarti yang lebih general. Gue berasumsi kalau yang off-road ini berarti lebih ke penggunaan yang jalanannya kering. Jadi bukan lumpur, bukan snow, tapi lebih ke misalnya tanah kering atau jalan bebatuan, itu off-road. Kita jadi akan pakai itu teman-teman sekarang. Kita nyesuaiin dengan jalur yang kita lewatin sekarang. Nah, gue mau sharing sedikit tentang driving mode yang off-road, teman-teman. Jadi sebenarnya apa yang ngebedain? Kalau kita ngomongin driving mode eco atau normal apa sport, teman-teman mungkin bahkan udah pada tahu, yang paling membedakan adalah karakter ya dari mesinnya ya, dan pastinya konsumsi BBM-nya. Nah, kalau yang di off-road mode, yang membedakan itu salah satunya adalah throttle response-nya, atau respon dari saat kita nginjek pedal gas ya teman-teman. Pada intinya, kalau di off-road itu dia akan dibikin respon throttle-nya itu lebih telat teman-teman. Kenapa? Karena kalau kita di medan off-road, mau itu pasir, mau itu batuan, kita butuh gas-gasan yang lebih less sensitif, yang nggak terlalu sensitif, supaya nggak si ban itu gampang overspin atau ban itu gampang kegali ke bawah ya. Jadi dia begitu masuk ke off-road mode, kita ngegasnya itu otomatis ngegasnya tuh responnya akan lebih kalem, akan lebih kayak ada delay-nya ketimbang kalau kita pakai sport mode, biasanya baru dicolek dikit ya pedal gasnya, dia langsung berasa tuh RPM-nya naik ya teman-teman ya. Kurang lebih salah satu bedanya itu. Tapi sebenarnya masih ada beda lain, kayak misalnya cara si all-wheel drive ini berpikir teman-teman. Pada intinya, kalau kita udah masuk ke off-road mode itu, si all-wheel drive ini dia bekerjanya itu akan lebih cekatan lagi. Dia untuk ngebaca permukaan jalannya akan lebih cepat lagi. Karena dia tahu, ini mobil kalau udah masuk ke medan off-road, pasti udah butuh traksinya itu bisa lebih bermain di keempat rodanya ketimbang kita lagi sekedar jalan harian di aspal. Jadi itu juga yang ngebedain kalau kita udah pakai off-road mode. Jadi lumayan juga ya. Di sini ada pilihan off-road mode-nya, tetap ada yang pilihan lebih spesifik kayak misalnya mud atau snow. Ya walaupun mungkin kita nggak ketemu snow ya kalau pemakaiannya di Indonesia. Nah, berikutnya teman-teman, kita akan ngebahas untuk suspensinya, terutama suspensi belakangnya ya, karena kan kalau yang depan tetap sama-sama McPherson Strut. Suspensi belakang multilink, kayak gue bilang tadi, karakternya itu dia lebih kaku teman-teman. Jadi kalau misalnya kita pakai off-road, emang rasanya itu akan sedikit kurang nyaman di bagian belakang, apalagi kalau misalnya bebannya kosong. Tapi di satu sisi emang walaupun kita boleh bilang kurang nyaman karena kurang empuk gitu ya, tapi dengan tingkat kekakuan yang lebih tinggi dibandingkan torsion beam, dia itu pantatnya nggak gampang ngayun-ngayun. Dan karena nggak gampang ngayun-ngayun, kalau kita ketemu jalan bebatuan rusak kayak gini teman-teman, yang banyak lubangnya, itu juga lebih ngehindarin sama yang namanya mentok gitu. Jadi kalau mobil itu punya suspensi yang terlalu ngedoyong ya, terlalu ngayun, salah satu efek negatif yang mungkin sadar nggak sadar adalah bagian seperti misalnya ujung-ujung bumper dari depan sampai belakang, atau bagian kolong yang lainnya, itu potensi untuk terkena, misalnya terkena batu dan lain-lain di permukaan jalan, itu lebih besar. Karena begitu dia kompres ke bawah, dia benar mobilnya tuh jadi ceper banget. Tapi kalau karakter multilink seperti ini, setidaknya di mobilnya gue rasain cukup kakunya untuk ngebikin dia itu nggak terlalu nyoy-nyoy ya, bahasa apa tuh ya, nyoy-nyoy ya, nggak terlalu letoy gitu gerakannya. Jadinya kita tetap aman untuk perihal clearance-nya. Kurang lebih seperti itu teman-teman.
Nah, kalau sekarang teman-teman, kita akan ngetes untuk sistem all-wheel drive-nya. Ini pas banget, sekarang kita arahnya menanjak, cukup terjal, dan batunya permukaannya nggak rata nih. Dan di sini gue lihat banyak batu lepas ya. Jadi cocok buat gue ngetes kira-kira seberapa efektif ya all-wheel drive-nya. Nah, ini lagi ngangkat. Wih. Oh, halus sih. Halus, oke. Di situ gue ngerasain pertama, begitu ada roda yang ngangkat, dia akan dengan cepat transfer si putaran rodanya ke yang dibutuhin, termasuk ke yang gardan belakang, teman-teman. Jadi kalau kita ngomongin all-wheel drive, itu emang banyak yang orang mikirnya benar-benar kayak four-wheel drive ya, benar-benar putaran rodanya tuh sama semua. Kalau all-wheel drive itu normalnya itu depannya yang bekerja secara full, continuous, tapi gardan yang belakang atau roda yang belakang itu bekerja saat dibutuhkan, teman-teman. Nah, jadi yang sekarang kita perlu nilai adalah seberapa cepat dia nerima respon terus langsung melakukan pengisian tenaga di roda yang belakang itu, teman-teman. Dan ini so far gue ngerasainnya yang namanya loss traksinya ya, atau kehilangan traksinya minim banget. Oke. Nih gue selesain dulu yang di sini. Cukup surprise so far, tapi gue masih belum puas. Siapa tahu kayak kebetulan aja ya. Gue masih akan naikin lagi beberapa tanjakan di depan. Oke, so far so good. Kita cobain depannya nih. Oke, kita ketemu lagi tanjakan yang terjal lagi, teman-teman. Gue pengen agak sedikit digas di sini. Jambakan lumayan. Oke. Cakep sih, cakep. Kalau kita ngomongin traction control ya, mungkin awamnya orang lebih familiar dengan traction control atau cara dia membagi traksi ke rodanya itu di suatu mobil. Ada yang halus, ada yang kasar, teman-teman. Ada yang suaranya benar-benar, kalau teman-teman tahu suara ABS yang gruguk yang suaranya kayak gitu kan, itu sebenarnya si sistemnya sedang bekerja. Sekarang yang jadi pertanyaan tinggal ada yang suaranya halus, ada yang kasar, ada yang responnya cepet, ada yang enggak gitu. So far gue ngeliatnya sih dia pertama untuk suaranya halus, kedua untuk responnya sampai gue ngerasain kayak roda belakangnya ikut bantu ngegerakin maju nih, itu cukup cepet, teman-teman. Gue mungkin tadinya juga underestimate juga karena gue jujur nggak tahu all-wheel drive-nya ini akan seperti apa di Omoda 5 GT ini. Minimal kita ngomongin di batu yang terjal kayak gini, effortless banget, teman-teman. Walaupun kalau kita ngomong jenis ban yang dipakai, ini kan masih pakai ban halus ya, masih pakai ban aspal. Minimal dia terbantukan dari sistem all-wheel drive-nya. Oke sih, boleh lah, boleh. Ya, oke teman-teman. Sebelum gue tutup videonya, mungkin gue akan melakukan satu final test lagi, teman-teman, buat ngerasain overall berkendaranya dari Chery Omoda 5 GT yang all-wheel drive. Itu dia yang bikin gue paling tertarik ya dengan mobil ini. Oke, kita langsung aja nyobain naik turun lewat bukit-bukit kecil dengan kondisi tanah berdebu yang cukup licin dan cukup menguji sistem all-wheel drive-nya. Oke, kita langsung coba ya. Ini gue pakai off-road mode-nya, teman-teman. Wah, enak sih di tanjakannya juga oke banget. 290 Nm di bodi 1,4 ton. Menanjak lagi. Tengahnya ada batu cukup besar dan di tanjakan yang keduanya terjal banget. Wih. Kita coba arah baliknya ya. Arah sebaliknya nggak kalah seru. Langsung turunan curam. Wih. Asik sih. All-wheel drive-nya juga gampang banget kepegangnya.
Wah, asik banget teman-teman, asik banget. Tapi kita harus sudahi hari ini teman-teman. Dan ini pengalaman yang luar biasa sih ya. Yang gue nanti akhirnya bisa juga yaitu nyobain Omoda 5 GT yang all wheel drive teman-teman. Alhamdulillah lancar yang penting. Wah, akhirnya teman-teman terobati juga rasa penasaran gue untuk nyobain Omoda 5 GT yang all wheel drive. Kalau tadi pas gua final testnya, gua coba untuk lebih dikebut lagi, gua lewat tikungannya agak lebih digas lagi, nyobain tanjakan terjal dan turunan curamnya. Sebenarnya lebih ke arah untuk bisa ngerasain secara maksimal kemampuan dari all-wheel drive-nya. Apakah sesuai dengan ekspektasi, bisa bekerja benar, atau cuma gimmick aja. Dan ternyata sampai terakhir pas gue nyobain barusan, gue bisa ngembangin kecepatan dengan cukup tinggi hitungannya ya. Itu berarti emang si all-wheel drive-nya bisa bekerja dengan semestinya, sehingga gue yang di dalam nyetirnya pede. Nah, tapi balik lagi teman-teman, Omoda 5 GT ini bukan berarti untuk kita yang emang suka kebut-kebutan, atau rally, atau off-road. Jadi kayak gue bilang tadi di awal, fungsi dari all-wheel drive itu nggak cuma buat kita pakai off-road dan sejenisnya aja, tapi untuk added safety atau menambahkan faktor keamanan sekalipun kita hanya penggunaannya harian di jalanan aspal. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu videonya untuk kali ini. Kalau kalian ada yang penasaran dengan harganya, ini dicantumkan di bawah untuk harganya baik yang varian GT front wheel drive maupun yang all wheel drive-nya. Oke, terima kasih yang udah nonton dan kita akan ketemu lagi di video The Car Vlog yang berikutnya. Dadah, assalamualaikum.